Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sobat YouTube, buat semua sobat YouTuber, juga buat semua sobat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun threadingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok ya, hari Rabu, sampai batas waktu hari Jumat ya, katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Inilah yang terjadi bahkan sudah dirasakan. Oke ya, seperti itu untuk masalah tema. Ya, bagaimanakah nantinya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Ya, lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Capricorn, artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Capricorn dulu ya. Capricorn asmara, wow ini kenapa ya, kartu utama muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles, ada 10 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya, tentang asmara, dimana kelihatannya masih banyak problem, masih banyak konflik yang sedang kalian hadapi di sini. Kenapa itu semua terjadi? Karena jelas ya, saya rasakan energinya sih ini bukan alami sobat, tapi energi ini yang membuat kalian ada problem, yang kalian ada konflik ini bukan alami tetapi paksaan dari orang lain ya. Dia mencoba mengirimkan energi negatif ya, energi black magic, sehingga membuat asmara kalian kacau, penuh konflik, penuh problem ya, penuh situasi yang memanas, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles, artinya apa? Artinya di sini bahwasanya ketika kalian berharap adanya sebuah kestabilan secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling harmonis, saling pengertian, tetapi semua itu terhambat, terhalang sobat. Padahal kalian berharap adanya sebuah, ini tadi loh, adanya sebuah kepositifan, kestabilan. Tapi kenapa ini sulit? Ya karena memang ada hambatan di kartu The Devil.
awalnya sudah ada sebuah batu sandungan. Nah, tinggal kalian sendiri menyadari atau tidak. Nah, gitu loh. Nah, ketika kalian sudah menyadari, ya silakan dibuka auranya biar bagus. Karena di sini kelihatannya bukan logika ya. Tapi ingat, ini paksaan dari orang toksik, pihak ketiga yang nggak suka sama kalian, orang-orang sekitar kalian, atau mungkin yang orang sudah kalian kenal di sini. Tidak mau melihat asmara kalian bahagia, ada keberhasilan, tidak mau. Padahal kalian di sisi lain, kalian berharap ada sebuah kestabilan, ada kebaikan, tapi sulit. Oke, lanjut dulu ya. Di pekerjaan ataupun karir, Capricorn, kartu utama muncul petunjuk Queen of Wands. Ada seseorang duduk ya, memegang tongkat ini. Depannya ada simbol kucing hitam kecil ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Judgment. Ada malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang pekerjaan ataupun karir. Ini kelihatannya harus waspada ya. Ini jelas. Kalian harus lebih waspada lagi untuk masalah pekerjaan ataupun karir kalian. Ketika kalian lengah, di sini akan membawa dampak buruk. Kalian akan terpuruk, susah bangkit, susah berkembang. Dan itulah yang sudah kalian rasakan ini kelihatannya. Gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itulah? Karena tadi saya sudah mengatakan di sini ada The Devil. Artinya kan aura kalian tertutup. Makanya di kartu di kartu pekerjaan di sini juga muncul loh kucing hitam kecil. Artinya apa? Ya ini sudah menguatkan bahwa apa? Bahwa energi negatif sedang bersarang di dalam diri kalian ataupun kehidupan kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Maka yang terjadi apa? Nah, di sini maka yang terjadi muncul judgment. Artinya apa? Di sini akan ada dua makna. Bisa saja ini ada kabar baik ya tentang pekerjaan ataupun karir kalian, bisa saja di sini akan ada kabar buruk kalau kalian kurang waspada ataupun kurang bisa memahami tentang masalah yang terjadi. Ingat ya, ini Jasmine ini akan memberikan dua dampak loh ya. Dampak keberuntungan atau dampak kerugian ini terserah sama sahabat Capricorn. Bagaimana cara untuk bisa menyikapi masalah. Sering saya mengatakan kalau logika selesaikan logika, tapi kalau di luar logika ya jangan selesaikan logika, nggak akan nyambung. Tetap ada konflik. Biar selesai bagaimana? Ya selesaikan secara dibuka aura. Nah, dilawan dengan energi. Nah, maka Jasmine bisa akan ada informasi baik. Seperti itu ya. Kalau kalian salah memilih jalan ya Jasmine ini akan ada informasi tapi informasinya di sini buruk. Nah, gitu loh. Oke, lanjut dulu di keuangan atau rezeki Capricorn. Kartu utama muncul petunjuk Knight of Swords. Ada seseorang sedang membawa ada seorang prajurit ya sedang membawa pedang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Cup. Ada 10 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn tentang keuangan ataupun rezeki, di mana kelihatannya ada beberapa penurunan ya di sini ya. Ada keterpurukan ya kalau saya merasakan, dan kelihatannya keuangan kalian memasuki minggu keempat di sini makin lama makin kurang bersahabat. Artinya apa? Rezeki ataupun pemasukan ini sebetulnya lancar, cuman hanya saja ada sebuah halangan yang merintangi kelancaran itu sendiri sobat. Makanya saya merasakan energi kalian ini sedang berusaha keras ya, sedang memperjuangkan agar bagaimana bisa stabil. Nah, ini kan balik lagi sama sahabat Capricorn. Kalau kalian bisa menyikapi masalah, ini akan berhasil. Tapi kalau kalian tidak bisa menyikapi sobat, gitu loh. Sekalian berusaha sekeras apapun, berjuang apapun, kalau tidak tepat sasaran ya sama saja. Yang kalian dapatkan hanya capek, hanya lelah, ya. Tidak ada peningkatan di keuangan, tidak ada kelancaran. Makanya harus tepat. Yang dimaksud harus tepat itu apa? Itu tadi loh. Setiap masalah kalian harus bisa menyikapi, apakah itu logika atau di luar logika. Nah, seperti itu. Ya balik kalau di luar logika ya selesaikan secara energi. Nah, baru itu akan bagus. Nah, terus di kartu konflik muncul petunjuk Ten of Cup. Nah, ini hampir sama ya seperti pekerjaan. Ini akan ada peluang kerezekian loh. Ini sahabat Capricorn. Ya lumayan nih. Akan ada kelancaran, akan ada hantaman rezeki di minggu keempat. Hanya saja tetap ya, lagi-lagi balik sama sahabat Capricorn. Kalau kalian berjuang dan bisa menyikapi masalah yang terjadi itu apa, logika atau tidak, maka di situ akan ada keberhasilan.
Tapi kalau kalian jalannya itu kurang bisa tepat sasaran sobat. Artinya apa? Logika kalian, maaf, di luar logika kalian selesaikan logika itu kan tidak tepat sasaran. Nah, maka yang terjadi, rezeki ataupun pemasukan yang akan hadir ini akan bisa tercancel, akan bisa batal karena ada penutupan aura, ada dinding penghalang di situ. Sebetulnya ini rezekinya di minggu keempat ini cukup banyak loh, cukup besar loh. Tinggal kalian sendiri ya untuk menyikapi masalah itu. Oke ya, biar tidak berlama-lama, saya akan mendeteksi ketiganya. Setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu keempat ya. Inilah yang bakal terjadi. Bisa saja sudah kalian rasakan. Untuk asmara di sini waspada, untuk komunitas terbesar ya. Katanya kalian masih banyak dalam problem dan itu belum terselesaikan, entah mulai dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini pun yang terkena masalah kelihatannya di minggu keempat ini akan bisa sulit selesai sobat. Gitu. Kalau kalian sikapinya itu kurang bisa gitu loh. Makanya saya tadi bolak-balik mengatakan jangan sampai salah memilih jalan. Karena di sini kalian sedang berurusan sama energi tak kasat mata. Makanya selesaikan lawan dengan energi juga, dibuka auranya biar bagus. Tapi kalau kalian biarkan seperti ini, ya akan berimbas ke semua faktor. Nah gitu loh. Tapi ketika satu ini dibuka auranya, semua akan ikut baik ya. Seperti itu ya, ikut berjalan stabil. Jadi waspada untuk komunitas terbesar. Katanya akan ada beberapa problem ataupun konflik ini. Bisa saja sudah kalian rasakan loh. Lanjut ya. Kalau faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi cara penerawangan di sini bisa dikatakan 50-50 ya sobat ya. Bisa saja yang 50% akan hadir berita ataupun informasi kabar baik. Nah gitu loh. Ya penuh kejutan, ada perkembangan lah, selesai dari masa-masa sulit lah, selesai dari masa-masa terpuruk lah. Itu. Nah, yang satunya lagi bisa saja yang 50% ini bahkan ketika kalian terhantam masalah ini belum bisa terselesaikan, bahkan semakin terpuruk, semakin anjlok. Lagi-lagi ya tetap kalian sudah diperingatkan sama kucing hitam kecil, artinya ada imbas dari asmara kalian. Seperti itu ya. Lanjut, kalau untuk di keuangan ataupun rezeki di sini sama ya, 50-50 juga di sini. Sebetulnya di sini secara pekerjaan juga bagus ya. Gitu loh. Apalagi secara keuangan ini sebetulnya juga bagus. Tapi ya itu lagi-lagi ini terhalang ini Capricorn sama energi negatif. Jadi 50-50 ya. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam sebuah rezeki di minggu keempat ini. Bisa saja ini apapun ya yang berurusan dengan keuangan bisa gagal, bisa mental. Nah gitu loh. Karena memang energinya cukup kuat ini, energi negatifnya. Saran saya, kalau kalian bisa sendiri sih ya silakan, monggo dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya coba. Seperti itu ya. Oke ya, tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini adalah siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi coba. Apalagi ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, nah di situ tugas saya untuk membantu menghancurkan dinding penghalang. Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian bisa terpancar lagi sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik ya sebuah keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki, kebaikan ataupun kepositifan yang lainnya akan bisa ketarik. Karena apa? Dinding penghalangnya kan sudah hancur. Nah, seperti itu ya. Next ya, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib kita. Tapi ingat ya, tentunya tetap ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah semua kalian jalankan dan dirasa sudah cukup, ya. Terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci
kalau kita ingin berhasil sobat, atau mungkin biar nasib kalian itu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Itu ya. Jadi inti kesimpulannya dari semua informasi ataupun berita ini, intinya ataupun kesimpulannya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Capricorn, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.